الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في آية أخرى والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم. Jemaah kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Marilah kita senantiasa membekali diri kita dengan bekal takwa, karena itulah bekal yang terbaik dalam hidup kita ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekallah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah atas semua anugerah yang Allah berikan kepada kita, yang salah satunya hari ini, di saat ini, di hari yang mulia, di waktu yang penuh berkah ini, Allah berikan taufik, Allah berikan kekuatan, kesempatan kepada kita hadir di rumah Allah, melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Semoga ibadah kita, solat kita, doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita kirimkan kepada qudwah dan tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak salawat untuk Rasulullah, untuk Nabi kita tercinta, yang manfaat dan kebaikannya juga akan kembali kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Hakim, yang Maha Bijaksana, telah menciptakan alam dan semua makhluk yang ada di muka bumi ini ataupun di bagian ciptaan Allah yang lain, semuanya mengandung hikmah dan mengandung mizan, yaitu keseimbangan. Inilah yang Allah katakan dalam ayat yang kita bacakan tadi dalam surat Ar-Rahman. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allah telah meninggikan langit, wa wada'al mizan, dan Allah sudah meletakkan keseimbangan pada ciptaan Allah, pada langit dan semua ciptaan Allah. Alla tatghaw fil mizan, dan hendaknya kalian jangan merusak timbangan dan keseimbangan tersebut. Karena keseimbangan yang sudah ini kalau dirusak, maka akan berakibat dan efek yang tidak baik kepada kita. Keburukan dan akibat itu tidak akan kembali kepada Allah, karena Allah tidak akan rusak, tidak akan berkurang kemuliaannya ketika timbangan ini rusak. Tetapi keseimbangan dan timbangan ini ketika sudah berubah dan rusak, maka yang merasakannya kita manusia ini. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, kata Allah, maka tegakkanlah keseimbangan tersebut. Wala tukhsirul mizan, tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil. Dan sering kita mendapatkan lambang-lambang dari keadilan itulah timbangan yang seimbang antara kiri dan kanan.
Wala tukhsirul mizan, dan jangan sekali-kali kalian merusak al-mizan, keseimbangan tersebut. Keseimbangan yang kita lihat tidak saja di alam ciptaan Allah ini, tapi juga syariat yang Allah berikan kepada kita, yang Allah maktubkan dalam Al-Quran atau melalui sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Semuanya itu berujung keseimbangan yang akan mendatangkan manfaat kepada kita makhluk Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang juga kemudian Allah katakan dalam surat Asy-Syura ayat 17. Huwallazi anzal kitaba bil haqqi wal mizan, dan dialah Allah yang telah menurunkan Alkitab, menurunkan Al-Quran bil haqqi, dengan penuh kebenaran. Tidak ada satupun kerusakan, tidak ada satupun kebatilan di sana. Semuanya mengandung hak. Wal mizan, dan semua syariat Allah itu mengandung keseimbangan. Apabila ditegakkan, maka akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Nah, dalam kesempatan khutbah kali ini kita akan menyampaikan madza yahdusu idza ikhtalati al-mawazin. Apa yang akan terjadi kalau seandainya timbangan itu rusak? Timbangan yang digunakan untuk mengukur itu kemudian rusak atau tidak lagi dipakai. Dalam ayat yang kita bacakan tadi dalam surah Asy-Syura tersebut, Allah sudah tegas menyatakan bahwasanya Al-Quran Allah turunkan, di dalamnya itu berisi al-haq, kebenaran, dan di dalamnya itu mengandung al-mizan, keseimbangan. Semua syariat Allah, semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, apabila kita kerjakan, mendatangkan kebaikan untuk kita, mendatangkan keseimbangan untuk kita. Dan sebaliknya ketika ditinggalkan, ketika diabaikan dan tidak lagi dia dijadikan acuan, maka dia akan mendatangkan kemudaratan dan kerusakan kepada kita, akan mendatangkan kerugian untuk kita. Ini sebuah keyakinan yang tidak boleh ditawar lagi bagi siapapun yang meyakini bahwasanya Allah sebagai Rabbnya, Al-Quran sebagai undang-undang hidupnya, meyakini bahwa semua perintah Allah, syariat Allah yang termaktub dalam Al-Quran adalah untuk kebaikan dirinya, karena di dalamnya ada al-haq dan di dalamnya ada al-mizan, ada keseimbangan. Namun hari ini kita mendapatkan bagaimana kemudian nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai kebenaran ini kemudian berusaha digerus, dipinggirkan, dan berusaha diganti dengan nilai-nilai yang lain yang tidak sesuai dengan al-mizan dan keseimbangan tersebut. Tentu ini akan berefek kepada kehidupan kita, akan berefek kepada perilaku kita, dan juga akan berefek kepada sikap-sikap dan keputusan yang kita ambil, baik sebagai individu ataupun sebagai orang-orang yang punya kedudukan, pangkat, jabatan dan wewenang. Kalau kemudian ukurannya bukan lagi al-haq, ukurannya bukan lagi al-mizan dari Al-Quran, maka tentu akan mengakibatkan efek yang besar. Ketika efek itu bisa terasa pada individu, maka akibat dan efeknya akan lebih besar lagi kalau itu terjadi pada orang-orang yang punya wewenang dan kedudukan. Karena efeknya tidak saja dirasakan oleh dirinya, bahkan lebih dari itu akan dirasakan akibatnya oleh orang banyak. Di antara akibat apabila al-mizan, keseimbangan itu tidak lagi ada pada tempatnya, ketika ukuran itu tidak lagi menjadi acuan, maka di antara hal yang terjadi adalah yusbihu al-'asi qudwatan. Orang-orang yang bermaksiat akan menjadi contoh dan teladan, akan menjadi ikutan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran sudah jelas menyatakan bagaimana semestinya kita menjadikan para nabi dan rasul sebagai teladan dan contoh kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada pribadi Nabi Muhammad itu ada contoh teladan yang baik. Tetapi hari ini bagaimana kemudian dimunculkan sosok dan pribadi-pribadi yang kemudian berusaha menggantikan sosok Nabi Muhammad, sadar atau tidak sadar kita. Kemudian itu yang menjadi contoh dan teladan. Dan salah satunya adalah orang-orang yang bermaksiat. Ini salah satu bentuk al-mizan, timbangan ketika tidak lagi digunakan secara baik, atau timbangan itu yang sudah rusak. Maka tidak heran kemudian
orang-orang yang bermaksiat, bagi sebagian masyarakat kita, bagi sebagian remaja yang juga terlahir dari keluarga muslim, orang-orang bermaksiat kemudian menjadi idola. Bagaimana beberapa hari yang lalu seseorang yang dihukum karena perilaku dosa besar, dosa besar yang mendatangkan murka Allah. Bahkan dahulu Allah hancurkan kampung dari penduduk yang melakukan dosa seperti ini. Tidak ada yang tersisa. Allah benamkan mereka. Allah jadikan yang di atas ke bawah, yang di bawah ke atas. Betul-betul hancur dan tidak ada sisanya. Tapi orang seperti ini setelah melewati hukuman, keluar dari penjara, disambut bagaikan pahlawan. Ada orang-orang yang menyambutnya seperti pahlawan, memberikan tempat bagaikan orang-orang yang sangat berjasa. Padahal ini adalah perbuatan dosa yang mendatangkan muka Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini khatib mengajak kita semua menjaga diri kita, keluarga kita, jangan sampai menjadi bagian yang seperti ini, menjadikan orang yang bermaksiat menjadi qudwah dan contoh. Kemudian apalagi yang terjadi kalau seandainya timbangan ini sudah rusak? Tusbihu as-sihhatu tijarah. Ini salah satu efeknya. Bagaimana kemudian urusan kesehatan menjadi bisnis yang menggiurkan. Padahal masalah kesehatan, bagaimana orang sakit, bagaimana orang berobat, dahulunya ini merupakan bidang-bidang sosial yang mengetuk rasa nurani, rasa kasih sayang, kepedulian dan perhatian. Tetapi hari ini kemudian digunakan oleh orang-orang untuk merampas, bahkan menghisap darah orang-orang yang perlu dihisap darahnya. Makanya sebuah ungkapan Arab mengatakan, masaibul qaumi 'indal qaumi fawaid. Ada bagi sebagian orang, musibah yang menimpa orang lain bagi dia adalah manfaat. Ada yang menggunakan kesempatan seperti ini untuk memperkaya dirinya. Bagaimana bantuan sosial, bansos yang semestinya diterima oleh orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kesulitan, justru ada orang yang memanfaatkan untuk memperkaya dirinya. Apakah mereka kurang fasilitas? Apakah mereka kurang gaji? Tidak. Kenapa itu terjadi? Sudah berubah standar dan ukuran, sudah berubah mizan dan timbangannya. Tidak peduli lagi apakah yang dia perbuat ini akan merugikan orang banyak. Inilah yang terjadi ketika takhtallul mawazin, ketika timbangan dan keseimbangan itu rusak. Bahkan yang lebih parah kemudian, orang-orang seperti ini pun juga diharapkan dari kita diberikan rasa kasihan dan empati. Mereka yang sudah menghisap darah orang-orang yang susah, kemudian berusaha diberikan simpati, diringankan hukumannya. Jadi kadang kita menemukan tempat yang namanya pengadilan. Di mana-mana ada pengadilan, tapi kadang kita sulit menemukan keadilan itu. Lambang itu ada, lambang timbangan itu ada, tetapi kadang dalam realitanya tidak ada. Inilah yang terjadi ketika ikhtallat al-mawazin, ketika timbangan itu sudah rusak. Atau bentuk lain adalah tusbihu as-sa'adatu az-za'ifah ghayah. Bagaimana kebahagiaan yang sejenak, yang menipu, itu kemudian menjadi cita-cita dan tujuan. Lupa bahwasanya ada kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan ketika seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri dan memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang yang lupa, tidak lagi memakai timbangan itu. Berusaha mencari kesenangan yang sejenak, kesenangan yang akan sirna, yang selanjutnya adalah penderitaan yang tidak akan berakhir dan tidak akan berhenti. Ada beberapa waktu belakang ini sebuah seruan dan ajakan, karena tidak lagi dalam bentuk
sikap pribadi, tetapi sudah muncul secara agak masif di media apa yang disebut oleh orang dengan child free. Dan itu menjadi sesuatu yang kemudian disebarkan di mana-mana. Mereka menikah, kemudian menyatakan tidak ingin punya anak, karena punya anak itu akan merepotkan, akan menggerus kebahagiaan, akan banyak masalah dan seterusnya. Dengan harapan apa? Mereka mendapatkan as-sa'adah. Mereka berharap mendapatkan kebahagiaan, tetapi yakinlah ini merupakan as-sa'adatuz zaifah, kebahagiaan yang sirna, yang akan sebentar maknanya. Dan belum ada jaminan ketika mereka hanya berdua saja menjalani hidup itu, kemudian kehidupan mereka akan bahagia. Tidak ada jaminan pasangan hidup laki-lakinya itu atau suaminya itu akan menjadi orang yang setia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada setiap kita sebuah fitrah, di mana laki-laki pada waktunya ada fitrah sebagai ayah, dan wanita pada waktunya punya fitrah sebagai ibu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Allah sudah menghiasi kita manusia ini ada kecenderungan kepada wanita, wal banin, dan anak-anak. Kalau kemudian ada propaganda, tidak ingin ada keturunan, tidak ingin repot, tidak ingin susah, ini sebetulnya berlawanan dengan fitrah yang Allah berikan. Kalau mereka betul-betul berharap akan sebuah kebahagiaan, maka silakan tanya kepada mereka yang Allah berikan karunia anak. Mereka didik anak secara baik, mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak dapatkan oleh mereka yang mengharapkan kebahagiaan yang menipu tadi. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam menceritakan bagaimana Nabi Zakaria yang sudah panjang usianya, sudah lama menikah, berharap punya anak. Berharap punya anak bukan sekadar memenuhi kebutuhan biologis, tidak, tapi lebih dari itu. Berharap bagaimana anak ini sebagai pelanjut dari risalah kenabian yang akan berdakwah menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah semangat yang harus ada pada setiap kita yang sudah menikah dan akan menikah. Bagaimana dari keluarga kita, dari rumah tangga kita lahir anak-anak yang akan memperjuangkan menegakkan nama Allah Subhanahu wa taala ini, bukan sekadar kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sebentar. Kemudian di antara hal yang juga akan muncul ketika timbangan ini sudah tidak lagi pada tempatnya atau sudah rusak, yusbihu bila adabin hurriyah. Segala sesuatu yang tidak memperhatikan adab dan tata krama, tidak lagi memperhatikan moral, dianggap sebuah kebebasan dan hak asasi. Ini yang terjadi hari ini. Kita pernah membaca dahulu berita bagaimana seorang yang berpose tanpa ada pakaian, kemudian mengatakan itu bagian dari seni dan bagian dari kebebasan dan hak asasi manusia yang harus dilindungi. Sementara Islam tidak menang seperti itu. Kebebasan manusia adalah kebebasan dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam arti kemudian dia bebas, tapi dalam waktu yang sama dia hakikatnya adalah budak dari hawa nafsu. Dia budak dari syaitan. Bagaimana Allah sudah mengingatkan kita, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Mengikuti langkah setan saja kita terlarang. Bagaimana kemudian kalau kita melakukan perbuatan syaitan? Tentu jauh lebih terlarang lagi. Ini beberapa hal yang akan muncul idza ikhtalatil al-mawazin, ketika timbangan, ketika ukuran dan rujukan amal perbuatan kita sudah tidak jelas. Maka kembali kepada ayat yang kita bacakan di awal dalam surat Asy-Syura tersebut, Allah sudah menetapkan bahwasanya Al-Quran itu berisi al-haq dan berisi al-mizan. Maka selama hidup kita merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada Al-Mizan, maka insya Allah hidup kita akan tenang, hidup kita akan seimbang. Bagaimana seimbangnya timbangan ketika kita menimbang sesuatu. Inilah
Pesan khatib dalam kesempatan khutbah kali ini, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم احفظ أولادنا من كل مكر وسوء. اللهم احفظ أولادنا من كل مكر وسوء. اللهم احفظ أولادنا من كل مكر وسوء. اللهم حبب إليهم الإيمان والإسلام والقرآن والصلاة والعلم والعلماء والدعوة والعمل الصالح. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. لا